Film akan berfokus kepada dua orang muda-mudi yang tengah berada di suatu tempat. Sang pria bernama Kenshiro dan sang wanita bernama Yuria. We still can. We only need each other, Ken. Tampak mereka yang tengah mengikat satu janji untuk hidup berdua selama-lamanya di tengah kekacauan dunia yang tengah terjadi di sekeliling mereka. Walaupun hanya sebatas kilatan bintang jatuh, kebahagiaannya mereka itu sudahlah cukup. It's everyone. Our souls are bound together for eternity, never to be torn asunder. Hingga Yuria meminta kepada Ken agar diceritakan semua tentang dirinya, kehidupannya, dan pencariannya selama ini untuk menemukan dirinya. Instead, I want you to tell me. Yes. Dan kisah pun dimulai. When nuclear war broke out across the world, he would become the savior of this world filled with despair. Terlihat sebuah keluarga dengan dua orang anak yang berhenti tepat di tempat Ken berada saat ini dengan dikelilingi bangkai-bangkai dari 10 ekor serigala. Entah sudah berapa lama dia berada di situ, hanya terlihat bangkai-bangkai serigala tersebut sudah menjadi tulang belulang. Sang ayah kita panggil saja dengan nama Eki, sang istri Mei, sang kakak dengan Esti, dan sang adik dengan nama Oni. Tidak lama berselang, datang gerombolan orang dengan senjata tajam yang sudah menempel tepat di leher sang istri. Sang pemimpin kita panggil saja dengan nama Kamidi. Dengan tubuh tambunnya, dia nampak mulai mendekati Eki. Sambil tersenyum lebar, dia mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang saudagar sukses yang sudah malang melintang di dunia yang kacau ini. You're going to sell us? Tentunya sembari mencari barang dagangan, yaitu para manusia yang nantinya akan diperjualbelikan hanya demi sesuap nasi, bahkan 1 liter bensin. Just look! What? We'll take whatever can fetch a price. Hingga tidak segan-segan bagi mereka akan melakukan sebuah kekerasan, bahkan pembunuhan bagi siapa saja yang tidak menurut pada dirinya. Terlihat mana-mana semenjak terjadinya perang nuklir yang meluluh lantakan semua sendi-sendi kehidupan. Sehingga yang ada hanyalah hukum rimba, di mana yang kuat dialah yang pasti menang. Mereka pun tiba di kota Gesso, sebuah kota yang telah menjadi pasar terkenal, terbesar bahkan di seluruh penjuru dunia. Welcome to Gesso City. Terlihat sebuah pemandangan yang sangat miris di mana manusia-manusia banyak yang hendak diperjualbelikan sebagai dan kalau mereka tidak mau menurut, mereka akan direkrut sebagai kelompok militan. Dan tentu saja tidak akan dibayar sama sekali. Dan kalau mereka masih bersikeras atau mencoba kabur, inilah akibatnya. Tanpa banyak berkutik lagi, mereka pun dimasukkan ke dalam kerangkeng yang nampak telah diisi oleh seorang lelaki tua yang bernama Pugen. Keesokan harinya, Kamidi tampak memasang papan di depan tokonya dengan tulisan pembunuh serigala. Tentunya dia sangat berharap temuannya kali ini bisa menghidupi dirinya beserta para anak buahnya dengan waktu yang lama. That one's going to make me a fortune. Sedang asik-asiknya, tiba-tiba salah satu anak buahnya mengabari kalau Shogun, sang pemimpin kota, ingin bertemu dengan dirinya. Shogun sendiri bernama asli Shiska. Dia diawali hanya sebagai kepala pengembangan perangkat lunak komputer yang mengerjakan fasilitas pembuangan limbah, di mana bisa memisahkan air kotor menjadi air bersih. Dan karena dia satu-satunya yang mengetahui kata sandinya, dia menjadi penguasa kota saat ini. Untuk ukuran dunia yang sedang kacau, air bersih tentunya menjadi hal vital yang dibutuhkan umat manusia. Ini dia bepenguknya.
Sebagai sang penguasa tunggal, Shiska memiliki hak penuh atas penguasaan kota. Bahkan bagi orang-orang seperti kami di CS, mereka harus membayar sewa berikut pajak yang besarannya ditetapkan seenak jidatnya Shiska selaku penguasa di kota tersebut. Have to confiscate your shop. Yes, I understand, sir. Whatever you want, General. Dengan sambil merutuk, kami berjalan gontai menuju tokonya dan tiba-tiba What have we? melihat antusias masyarakat sebagai marketing sejati, tentu saja hal itu tidak disia-siakan oleh kami hingga I swear, he's a post-apocalyptic machine. malam pun berganti. Seperti biasa, Esti dan Oni dengan telaten masih merawat Ken. Tampak Ken dengan alam bawah sadarnya kembali teringat akan luka yang dia dapati hingga dia harus terkapar di tengah gurun. Mendapati kenyataan pahit seperti itu, tiba-tiba Yuria! Stay still, you need rest! Eki dengan perlahan-lahan coba memberitahukan tentang bagaimana mereka menemukan dirinya dan kondisi yang saat ini tengah mereka hadapi. Betapa malang nasib Ken, dia harus kehilangan orang yang dia cintai dan kondisinya yang masih lemah membuatnya kembali harus tak sadarkan diri. Esok harinya, toko yang semula sepi tampak kedatangan seorang pengunjung yang tertarik dengan papan iklan yang dituliskan. Hingga di tengah-tengah obrolan terlihat seorang pedagang saingan kami kita sebut saja dengan Jinnya, yang berusaha untuk memprovokasi agar tidak membeli di situ. I'd stay away from this one if I were you. Mendapati pesaing yang coba merebut pengunjungnya, tentu saja Kamidi yang melihat hal tersebut murka hingga inilah yang terjadi. We'll have ourselves a little duel tomorrow afternoon if you like. Hey, wait a second! Keesokan siangnya, tampak arena pertandingan yang sudah banyak orang berdatangan guna menyaksikan pertandingan antara dua penjual dengan klaim dari masing-masing pihak, yang satu sebagai manusia pembunuh serigala dan lawannya manusia pembunuh beruang. You're all in for a good show. Thanks to that match, security is light today. Only Wolfsbane Warrior. Tampak manusia tinggi besar yang mulai memasuki arena sebagai lawan dari Ken yang nampaknya masih terlihat lemah akibat luka-luka yang dideritanya. Melihat lawan yang tak sepadan, tentu saja membuat Kamidi sudah yakin kalau jagoannya akan mengalami kekalahan. Hingga dia sengaja tidak melepaskan rantai ikatan agar nantinya Ken dengan mudah disanderak, dimasukkan kembali ke dalam sel. Otherwise, I won't have an excuse when he. Sementara rekan-rekan satu selnya sangat mengkhawatirkan kondisinya Ken, kecuali This is the same Kenshiro that I've been hearing tales of lately. hanya dengan sekali pukul, Ken langsung melesat ke arah tembok. Tapi Ken terlihat santai menerima semuanya. Dan dengan tenang, dia mulai bersiap untuk pertarungan. Hingga inilah yang terjadi. Tampak gadis yang tak mampu mengangkat senjata yang telah terkunci. It's pointless. Dengan sangat marah, gadis melepaskan senjatanya dan mengambil senjata yang lain. Dan mamam, sang raksasa tumbang seketika bertepatan dengan Ken yang kembali tak sadarkan diri. Kejadian itu tentu saja membuka mata semua orang betapa hebatnya Ken yang dengan kondisi terluka pun masih sanggup merobohkan lawannya. Then it really was him all along. Scene beralih ke ruang monitor Shogun. Terlihat dua orang dengan menggunakan alat sensor mulai mengidentifikasi kondisi ruangan. Dan mereka pun menemukan kekuatan Shiska alias Shogun. Ya, dia telah menyandera beberapa orang untuk dijadikan jaminan agar seluruh orang-orang di kota tersebut tunduk dan patuh kepada dirinya. The sec partner. Dan mereka pun mencari alat yang telah atau yang dimiliki oleh Shogun guna mengancam para penduduk. Ya, sebuah alat pemicu ledakan yang bisa digunakan untuk kepentingan dirinya.
Mendapati Ken yang sangat kuat, tentu saja Kamidi langsung menaikkan harga jualnya. Dan mendengar akan hal itu, Ken memperbolehkannya, akan tetapi dengan syarat semua yang ada di sel tersebut haruslah dijual bersama-sama dengan dirinya, alias satu paket. The old man too. Dan dia meminta agar selnya dipindah saat ini juga, dikarenakan sel yang sekarang sangat tidak nyaman. Atau alih-alih senang, Puken malah mencoba untuk menasehati Ken bahwa yang telah dilakukannya tidak akan mengubah apapun juga. Bahkan Ken terkesan egois dan sangat naif. It's not that easy. You are too soft. Shin nampak memperlihatkan di perkumpulan Jugai. Tampaknya dua orang yang tadi menyusup ke ruangan Siska adalah anak buahnya yang tengah menyelidiki peta kekuatan Siska. Tentunya agar mereka bisa tahu kapan penaklukan terbaik untuk kota tersebut. Very well. Tapi tampaknya Jugai sudah mengetahui niat busuk salah seorang bawahannya tersebut. Hingga inilah yang terjadi. Move out! Tidak lama berselang, kota Geso pun kedatangan kelompoknya Jugai yang sudah bersiap untuk menyerang kota. Citizens of Geso City, we are under attack. Seperti yang sudah-sudah, Siska mencoba untuk bernegosiasi dengan cara yang sama. Ya, makanan, air, dan beberapa orang yang muda-muda agar Jugai meninggalkan benteng tersebut. Namun tentu saja keberanian Jugai kali ini dikarenakan dia telah mengambil detonator yang menjadi kekuatan Siska selama ini, yang mana Jugai pun tidak ingin mati konyol apabila menyerang benteng tersebut. Terlihat di selnya Ken, Kamidi berusaha untuk membawa dagangannya ke suatu tempat yang lebih aman lagi. Excuse me, sir. Tampak Oni yang merasa haus karena seharian belum masuk air coba meminta minum kepada Kamidi. Akan tetapi Don't drink. I can smell the scent of poison in the water. benar saja, mayat-mayat nampak sudah bergeletakan di sekitar sumur. Tampaknya penyerangan kali ini memang sudah dibuat sematang mungkin. Ternyata Siska ini orangnya sangat lihai. Dia bahkan membuat detonator yang lain. Hingga kembali dia mengancam para prajuritnya agar mereka melawan sampai mati. Siang pun berganti malam. Terlihat Ken yang mencoba mengeluarkan hawa murninya. Namun dia masih belum mampu melakukannya. Those wounds on your chest, they're holding you back. With them, it's leaving you at a great disadvantage as though you had no abilities at all. How do you know this? Betapa mengejutkannya manakala Pukin sang kakek tua renta menceritakan kalau Shin yang telah melukai Ken adalah muridnya yang dengan tega telah memutus urat tendon di kakinya, dan saat ini adalah takdir dari Kenshiro. Ya, hanya dialah seorang yang mampu mengakhiri era kekerasan ini, karena dia adalah sang penyelamat yang telah ditunggu-tunggu orang sejak lama. Dan dia meminta agar Ken menyelamatkan diri selagi bisa. Orang-orang memerlukan dirinya hidup untuk menyelamatkan jutaan orang yang tersisa di muka bumi. I can't. Namun tampaknya Ken tidak mempedulikan ramalan takdir tersebut, hingga dia berusaha untuk menyusup ke ruangan Siska dan menyelamatkan para sandera. Akan tetapi I have a sneaking suspicion that you know what will happen if I were to push this, yes? That is, if they were alive to remember it. tampak Ken yang dijadikan tontonan bagi warga kota, dan nantinya agar dijadikan sebagai contoh bagi orang-orang yang menginginkan hal yang sama dengan dirinya, hingga mereka pun tidak ada pilihan lain selain Do something. They'll be killed. Oh, damn you, Shiska. Stop, Donnie! Pertempuran pun nampaknya tidak bisa dielakkan lagi, dan Ken mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidupnya tentang
kenaifannya menghadapi kehidupan, atau sebenarnya dia takut menghadapi takdir yang akan dihadapi. Stop, Donnie! Hingga kembali, Ken harus mendengar seorang murid yang tega mengkhianati gurunya sendiri. Ya, juga yang kini tengah menyerang kota tersebut adalah murid dari Bugen. Dan inilah yang terjadi. I had to. They murdered my wife and child in cold blood and used it to become the master of hell! Sebuah harga yang sangat mahal untuk menerima takdir yang harus dijalani oleh Ken. If I died today, I want you to give this to him. Look up! Kuruma! Mendapati semua kepahitan yang telah diterima di depan matanya membuat Ken marah terhadap dirinya sendiri dan They answered! The heavens have returned Kenjiro's power! terlihat sang raksasa gadis yang nampak sudah bergabung dengan pasukannya Jugai. Sesaat dia akan segera menghancurkan para penduduk, tiba-tiba tanpa kekuatan Ken yang sudah tidak beragu lagi dalam menghadapi takdir yang telah memilih dirinya. Hingga dengan penuh kepercayaan diri, dia berjalan menghadapi pasukannya Jugai. Dan inilah yang terjadi. Hanya dalam sekejap, dia mampu menghabisi hampir semua pasukan Jugai seorang diri. Kenshiro. Terlihat Shiska di markasnya yang juga menyaksikan kehebatan Ken. Dan dengan penuh kepuasan, dia nampak senang dengan kekuatannya Ken. Dan juga karena dia masih memegang kunci. Mamam. Tampak prajurit yang juga berusaha menyelamatkan keluarganya dengan mengkhianati Shiska. How dare you? You would betray me? Di bawah tudingan senjata, mau tidak mau, suka tidak suka, Shiska pun menuruti semua keinginan sang penyusup. Namun, For your cooperation! Deliver this to Lord Jugai. kembali kepada Jugai dan Ken, mereka pun mulai melancarkan serangan masing-masing. Tapi kali ini, Ken sudah menjadi orang yang berbeda hingga Only one thing comes of indulging your desires. Southstar Hellslaughter Fist! pada akhirnya Jugai pun tewas di tangan Kenshiro. From deep within the pits of hell. Dengan perasaan yang senang mendengar Shiska telah tewas, ditambah detonator sekarang ini ada di tangan Ken, keruan saja semua orang berhamburan guna membebaskan keluarga mereka masing-masing yang telah ditahan oleh Shiska selama ini. Akan tetapi, Shiska yang dianggap telah tewas ternyata masih hidup dan ternyata dia masih menyimpan satu detonator cadangan yang hanya dia pergunakan untuk kondisi-kondisi seperti ini hingga inilah yang terjadi. You are mine! Betapa malang orang-orang harus tewas karena keserakahan, karena kejahatan seseorang yang bahkan orang-orang tersebut pun tidak mengetahui kalau ajal menjemput mereka. What's happening? Dan yang lebih mengiris hati, Kenshiro harus hidup dengan seluruh pengorbanan banyak orang untuk dirinya, untuk dia menerima takdir hidupnya agar dapat menyelamatkan orang-orang di luar sana tanpa perlu beragu lagi dalam mengambil sebuah keputusan hidup. And do not stray from the path of the true savior. Andai saja dia tidak terlambat, tidak beragu, mungkin hal ini tidak akan terjadi.
mahal sekali harga yang harus diraih hanya untuk mengingatkan takdir dirinya, takdir sang penyelamat. Dan film pun tamat. Pesan yang boleh kita ambil, takdir yang sudah digariskan hanya mampu kita rubah dengan kekuatan doa. Tapi jika takdir sudah memilih dirimu, hadapilah dengan lapang dada dan berusahalah menjalankannya dengan baik. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton alur film ini sampai akhir. Kita jumpa pada alur film yang lain. Dan tibalah saatnya saya harus ucapkan Ciamik.